Dimulai keesokan paginya, tepat pukul 7.15, saat matahari baru saja menyelinap di antara bukit-bukit hijau Tuscany. Cahaya keemasan menyapu seluruh villa seperti sapuan kuas pelukis. Anna Volkova terbangun di kamar tamu seluas apartemennya di Moskow. Tempat tidurnya king size, spray sutra putih, bantal-bantal empuk yang masih beraroma lavender dari malam sebelumnya. Tapi yang membangunkannya bukan sinar matahari, melainkan bau. Bau nasi goreng yang kuat, bawang goreng, kecap manis, dan sedikit terasi, menyusup lewat celah pintu. Anna langsung duduk di tempat tidur. Rambut pirangnya acak-acakan, matanya masih setengah terpejam, tapi hidungnya sudah bekerja lebih cepat dari otaknya. Dia ingat semuanya, malam tadi, spaghetti yang dicampur nasi putih, rasa yang meledak di lidahnya, tawa Rama Wijaya yang rendah dan berat, dan bagaimana dia akhirnya menghabiskan 4 porsi penuh sampai perutnya kembung bahagia. Tanpa mandi dulu, Anna hanya memakai kimono sutra tipis warna champagne yang disediakan villa, lalu berjalan pelan menuju teraca lantai bawah. Kakinya telanjang menyentuh lantai marmer dingin. Setiap langkah membuat jantungnya berdetak lebih kencang, entah karena bau makanan atau karena tahu Rama pasti ada di sana. Dan benar saja, Rama Wijaya sudah duduk di meja sarapan outdoor yang menghadap langsung ke infinity pool dan kebun anggur. Pagi itu dia memakai kaos polo putih simpel yang ketat di badan, celana pendek linen abu-abu, dan kacamata hitam Ray-Ban yang ditarik ke atas kepala. Di depannya bukan menu sarapan Italia biasa. Tidak ada croissant, tidak ada cappuccino, tidak ada prosciutto e melone. Yang ada hanya semangkuk besar nasi goreng kambing kebon siri, masih mengepul. Piring besar carbonara asli Roma yang dibuat chef Italia villa semalam, tapi sekarang dingin. Semangkuk nasi putih baru matang, dibawa lagi dari dapur khusus Indonesia yang ternyata ada di basement villa ini. Telur mata sapi 2 biji, sambal mata, kerupuk udang, dan sebotol kecap bango. Rama dengan santai mengaduk carbonara ke dalam nasi goreng, lalu menambahkan nasi putih lagi di atasnya. Dia makan pakai sendok besar, cepat, lahap, tanpa rasa bersalah sama sekali. Keringat tipis muncul di dahinya karena udara pagi masih sejuk, tapi makanan panas. Sesekali dia menghembuskan napas puas, seperti orang yang baru saja menyelesaikan urusan penting. Anna berdiri di ambang pintu terace, mematung. Kimononya sedikit terbuka di bagian dada karena angin pagi. Dia tidak tahu harus marah, takut, atau langsung ikutan duduk. Tapi tubuhnya memilih sendiri. Kakinya bergerak mendekat, lalu duduk di kursi sebelah Rama tanpa suara. Rama hanya melirik, tersenyum tipis, lalu mendorong piring besar itu ke arah Anna. Anna mengambil sendok. Tangan gadis Rusia itu gemetar sedikit. Dia masih ingat diet ketatnya, masih ingat berat badan yang harus dijaga di angka 48 kg untuk pemotretan Gucci minggu depan. Tapi bau itu terlalu kuat. Dia mengambil satu suap besar. Carbonara yang creamy bertemu nasi goreng yang gurih, telur kuningnya meleleh, sambal matah memberikan tendangan pedas segar. Matanya langsung membelalak lagi, sama seperti malam sebelumnya. 10 menit kemudian, piring itu sudah kosong separuh, dan Anna masih terus makan. Dia tidak peduli lagi kimononya melorot sedikit di bahu, tidak peduli rambutnya berantakan, tidak peduli chef Italia yang lewat di kejauhan memandangnya dengan ekspresi ngeri. Bagi Anna, pagi itu adalah pagi paling enak dalam 20 tahun hidupnya. Setelah piring pertama habis, Rama bangkit, berjalan ke dapur, kembali membawa satu piring lagi. Kali ini nasi uduk lengkap dengan ayam goreng lengkuas, orek tempe, dan bihun goreng. Anna hanya menggeleng pelan, tapi tangannya sudah mengambil sendok lagi. Dia makan lebih lambat sekarang, menikmati setiap suapan, sesekali meneguk jus jeruk segar yang disediakan pelayan. Saat piring kedua hampir habis, Anna akhirnya sadar perutnya sudah benar-benar penuh. Dia bersandar di kursi, napasnya panjang, wajahnya memerah bahagia. Rama hanya duduk di sebelahnya, memandang pemandangan bukit, sesekali melirik Anna dengan senyum kecil yang penuh kemenangan. Hari itu mereka tidak langsung pergi kemana-mana. Rama mengajak Anna jalan kaki menyusuri kebun anggur milik villa. Matahari semakin naik, udara semakin hangat. Anna meminjam salah satu topi jerami besar milik Rama, memakainya sedikit miring. Mereka berjalan di antara barisan tanaman anggur yang buahnya sudah mulai menguning. Rama sesekali memetik satu butir, memasukkan ke mulut Anna tanpa permen. Manis, segar, sedikit asam. Di ujung kebun ada bangku kayu tua menghadap lembah. Mereka duduk di sana cukup lama.
Anna memejamkan mata, merasakan angin Tuscany menyapu wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa benar-benar santai. Tidak ada jadwal pemotretan, tidak ada manajer yang menelepon, tidak ada tekanan untuk tetap kurus dan sempurna. Hanya angin, anggur, dan pria di sebelahnya yang entah bagaimana berhasil membuatnya melanggar semua aturan yang selama ini dia patuhi. Sore harinya, Rama mengajak Anna naik Ferrari Puro Sangue merah marun menyusuri jalan kecil Tuscany. Mereka mampir ke sebuah kota kecil bernama Greve in Chianti. Di sana Rama membeli 10 kilo beras khusus dari sebuah toko Italia yang ternyata menyimpan beras Asia untuk turis kaya. Anna hanya tertawa melihat Rama memborong beras seperti orang panik kehabisan stok. Mereka makan gelato di alun-alun. Anna memilih rasa pistachio, Rama tetap memilih durian imported yang entah bagaimana ada di sana. Malam harinya kembali ke villa. Kali ini makan malam disiapkan lebih santai. Pizza margherita asli Napoli yang dipanggang di oven kayu. Tapi lagi-lagi Rama memesan nasi putih dan sambal. Anna sudah tidak kaget lagi. Malah dia yang pertama kali menuang nasi ke pinggir pizza, melipatnya seperti taco, lalu makan dengan tangan. Sos tomat menetes ke dagunya, Rama mengusapnya pelan dengan ibu jari. Saat itu Anna merasakan sesuatu yang hangat di dadanya, bukan dari makanan, tapi dari sentuhan kecil itu. Setelah makan malam, mereka pindah ke tepi infinity pool. Lampu-lampu kecil di bawah air menyala biru lembut. Rama membawa sebotol wine tahun 1982 lagi. Mereka duduk di pinggir kolam, kaki dicelupkan ke air hangat. Bintang-bintang mulai muncul satu persatu. Anna bersandar di bahu Rama, untuk pertama kalinya tanpa ragu. Dia tidak bicara banyak, hanya menikmati detik-detik itu. Malam semakin larut. Mereka akhirnya masuk ke dalam villa. Anna tidak kembali ke kamar tamunya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Anna Volkova tidur di kamar utama Villa Tuscany, di samping Rama Wijaya, dengan perut kenyang, hati penuh, dan pikiran yang sudah tidak lagi memikirkan berat badan atau diet. Di luar jendela, bulan purnama Tuscany menyinari kebun anggur, seolah merestui dosa kecil yang baru saja dimulai. Seorang gadis Rusia yang jatuh cinta pada pria Indonesia, hanya karena semangkuk nasi yang dicampur pasta di tempat yang paling tidak mungkin di dunia. 2 hari kemudian, tepat tanggal 25 Agustus 2025, pagi yang lebih panas dari biasanya di Tuscany. Anna Volkova bangun lebih siang kali ini, jam 10 lewat. Tubuhnya terasa berat, perutnya masih terasa penuh dari makan malam semalam. Rama Wijaya memesan truffle pizza ukuran besar, ditambah 3 porsi nasi putih dan rendang yang dibawa khusus dari Jakarta dengan jet. Anna sudah tidak menghitung kalori lagi sejak hari ketiga di villa ini. Dia membuka mata perlahan. Kamar utama villa masih gelap karena tirai black coat tebal. Di sebelah kirinya, Rama masih tidur telentang, napasnya pelan dan teratur. Selimut hanya menutupi pinggang ke bawah, badannya yang terlatih terlihat jelas di bawah cahaya kecil dari celah tirai. Anna memandang lama, lalu pelan-pelan bangun tanpa membangunkan Rama. Dia memakai kaos oblong putih milik Rama yang kebesaran, panjangnya sampai pertengahan paha, lalu keluar kamar tanpa suara. Di dapur utama, chef Italia sudah menyiapkan sarapan standar, roti panggang, selai, buah potong, kopi espresso. Tapi di meja kecil sebelahnya, pelayan Indonesia sudah menata sarapan versi Rama, nasi kuning lengkap dengan perkedel, telur balado, ayam suwir, sambal goreng ati, dan kerupuk. Bau rempah langsung menyerang hidung Anna begitu dia masuk ruang makan. Perutnya yang tadinya kenyang langsung bereaksi lagi. Anna duduk, mengambil piring, mulai makan sendirian dulu. Dia sudah terbiasa sekarang. Sendoknya bergerak cepat, nasi kuningnya habis dalam 10 menit, perkedel 2 biji langsung masuk mulut, telur balado dia suwir-suwir pakai tangan. Pelayan hanya melirik, tersenyum kecil, lalu menambahkan 1 piring lagi tanpa ditanya. Rama muncul 15 menit kemudian. Rambutnya acak-acakan, matanya masih setengah merem, tapi langsung duduk di sebelah Anna dan ikut makan dari piring yang sama. Mereka makan tanpa bicara, hanya sesekali saling ambil lauk. Anna sudah tidak malu lagi kalau saus menetes ke dagu atau kalau nasi nempel di pipi. Rama sesekali mengusap dengan jempolnya, biasa saja. Setelah sarapan, Rama mengajak Anna naik mobil lagi.
Kali ini bukan Ferrari, tapi Lamborghini Urus hitam matte yang terparkir di garasi bawah tanah. Mereka keluar villa, menyusuri jalan pedesaan Tuscany menuju Siena, kota kecil yang terkenal dengan dinding batu tua dan lapangan tengahnya yang berbentuk kerang. Di perjalanan, Rama memutar lagu-lagu Indonesia lawas. Anna ikut goyang kecil di kursi penumpang meskipun tidak paham liriknya. Di Siena, mereka parkir di luar dinding kota karena mobil terlalu besar untuk masuk gang. Mereka jalan kaki. Tangan Anna masuk ke saku belakang celana Rama karena tidak ada yang pegang tangan di depan umum, tapi tetap dekat. Rama membawa tas kecil berisi termos nasi putih dan beberapa kotak lauk yang sudah disiapkan pelayan pagi tadi. Anna hanya tertawa dalam hati. Sudah tahu ini bakal terjadi. Mereka naik ke atas Torre del Magna, menara tinggi di Piazza del Campo. Dari atas, pemandangan kota Siena terlihat jelas, atap-atap merah bata, bukit hijau di kejauhan. Angin kencang, rambut Anna berterbangan. Rama membuka tas, mengeluarkan kotak makanan, lalu duduk di sudut tangga yang sepi. Di depan turis-turis Eropa yang makan sandwich dan minum wine, Rama membuka nasi putih, lauk dendeng balado, dan sambal ijo. Anna langsung duduk di sebelahnya, ambil sendok plastik, mulai makan lagi. Beberapa turis melirik aneh. Ada yang foto diam-diam. Ada pasangan Italia tua yang menggelengkan kepala pelan. Anna sudah tidak peduli. Dia makan lahap, sesekali menyuapi Rama. Mereka habiskan 2 kotak dalam 20 menit, lalu turun lagi dengan perut kenyang. Sore harinya, mereka mampir ke sebuah supermarket besar di luar kota. Rama masuk, kembali dengan troli penuh. 10 kilo beras Ramos, 5 botol kecap Bango, 2 toples sambal botol, Indomie 2 karton, dan beberapa kaleng rendang. Anna hanya berdiri di samping, tersenyum lebar melihat Rama serius memilih-milih seperti ibu rumah tangga. Kasir Italia melotot melihat total belanjaan, tapi Rama bayar pakai kartu hitam tanpa lihat tagihan. Malamnya kembali ke villa. Kali ini Rama mengajak Anna ke ruang home theater di basement. Ruangan gelap, sofa kulit besar, layar lebar 120 inci. Mereka nonton film Indonesia lama, sinetron yang Rama download dari ponselnya. Anna tidak paham bahasanya, tapi tetap duduk selonjor di sofa, kepala di paha Rama. Di meja depan sofa sudah tertata semangkuk besar mie goreng tek-tek, nasi putih, telur dadar, dan kerupuk. Mereka makan sambil nonton, tangan saling berebut sendok. Film selesai jam 11 malam. Anna sudah mengantuk berat karena kenyang. Rama menggendongnya naik ke kamar utama, meletakkan di kasur, lalu ikut tidur di sebelahnya. Lampu dimatikan, hanya cahaya bulan dari jendela besar yang masuk. Anna memeluk pinggang Rama dari belakang, napasnya pelan di leher Rama. Malam itu tenang sekali. Keesokan paginya, tanggal 26 Agustus, telepon Anna berdering keras. Manajernya dari Moskow menelepon, marah besar karena Anna tidak muncul di pemotretan Gucci di Florence selama 3 hari berturut-turut. Kontrak bisa batal, denda jutaan euro. Anna bangun kaget, duduk di kasur, wajahnya pucat. Rama yang baru bangun hanya melirik, lalu bangun membuat kopi tanpa bicara. Anna keluar kamar, berdiri di terace sambil telepon. Suaranya pelan, tapi terdengar panik. Setelah telepon ditutup, dia berdiri mematung menghadap infinity pool. Rama datang dari belakang, membawa 2 cangkir kopi, 1 untuk Anna. Mereka duduk di kursi kayu tanpa bicara 5 menit. Akhirnya Anna membuka mulut, bilang harus balik ke Florence sore ini juga, besok pagi sudah harus pemotretan. Rama hanya mengangguk, lalu masuk kamar, mulai packing barang Anna yang sudah bertebaran di mana-mana, baju dalam, sepatu heels, kosmetik mahal. Semuanya dimasukkan ke koper Louis Vuitton besar. Siang itu mereka makan siang terakhir di villa, nasi padang lengkap yang dibuat pelayan Indonesia. Anna makan lebih banyak dari biasanya, seperti tidak mau kehilangan rasa itu. Rendang 3 potong, ayam pop 2 potong, telur dadar, daun singkong, sambal ijo. Perutnya kembung, tapi tetap tambah. Setelah makan, Rama mengantar Anna ke bandara Florence pakai Lamborghini Urus. Di perjalanan Anna diam saja,
memandang keluar jendela. Sesekali tangannya memegang tangan Rama yang sedang pegang persneling. Sampai di bandara, Rama turun, ambil koper Anna dari bagasi, lalu berdiri di depan pintu keberangkatan. Anna memeluk Rama lama sekali, kepalanya di dada Rama. Rama hanya memegang punggung Anna pelan. Setelah itu Anna mundur satu langkah, tersenyum kecil, lalu masuk ke dalam bandara tanpa menoleh lagi. Rama berdiri di situ sampai pesawat Anna lepas landas. Dia baru masuk mobil lagi, nyalakan mesin, lalu pulang ke villa sendirian. Malam itu villa terasa lebih sepi. Meja makan besar kosong, hanya satu piring yang dipakai Rama. Dia makan nasi putih dengan lauk sisa kemarin, tapi rasanya beda. Sendoknya bergerak lambat. Di Moskow, Anna mendarat malam hari. Suhu sudah dingin, 12 derajat. Dia langsung ke apartemennya, buka koper, mandi, lalu tidur. Tapi jam 3 pagi dia bangun, lapar. Di lemari es hanya ada salad hijau dan air mineral. Anna berdiri di dapur gelap, memandang kosong. Akhirnya dia buka aplikasi delivery, cari restoran Indonesia 24 jam di Moskow. Tidak ada yang buka. 3 bulan kemudian, tanggal 22 November 2025. Moskow sudah masuk musim dingin pertama yang benar-benar dingin. Suhu malam hari minus 14 derajat, salju tipis menutupi jalanan, angin menusuk tulang. Anna Volkova sekarang tinggal di apartemen penthouse lantai 42 di Moscow City. Kamarnya penuh baju desainer, rak sepatu Louboutin, dan lemari es yang isinya tetap sama, salad hijau, yogurt Yunani 0% lemak, air mineral Evian. Tapi setiap malam, sebelum tidur, Anna selalu membuka satu laci rahasia di dapur. Di dalamnya ada 2 kilo beras ramos, 3 botol kecap Bango, dan toples sambal bawang yang dia pesan lewat kurir khusus dari Dubai. Dia tidak pernah masak. Hanya dibuka, dicium baunya, lalu ditutup lagi. Sejak pulang dari Tuscany, berat badan Anna naik total 6 kilo. Dari 48 jadi 54. Manajernya panik, klien Gucci batalkan kontrak besar, Vogue Rusia tunda pemotretan cover. Anna hanya diam saat dimarahi. Dia tetap kerja, tetap jalan di runway Milan dan Paris Fashion Week, tapi senyumnya tidak lagi sama. Matanya sering kosong, seperti orang yang kehilangan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Setiap malam dia buka Instagram Rama Wijaya. Akunnya private, tapi Anna masih bisa lihat story karena Rama tidak pernah unfollow. Story Rama selalu sama, foto makanan. Nasi Padang di Jakarta, sate taichan di Bali, mie Aceh di private jet, selalu ada nasi putih di samping apapun hidangannya. Anna hanya tekan love diam-diam, lalu tutup ponsel, tidur dengan perut kosong. Tanggal 20 November, Anna dapat jadwal pemotretan di Bali untuk brand swimwear Australia. Dia langsung setuju tanpa tanya honor. Hatinya sudah tahu ini kesempatan. Pesawat pribadi yang disewa agensi mendarat di Bandara Ngurah Rai jam 8 malam. Anna pakai coat bulu panjang warna krem, boots knee-high, kacamata hitam meskipun malam. Begitu keluar bandara, udara panas lembab langsung menampar wajahnya. Bau tropis, bau laut, bau gorengan dari pinggir jalan. Perut Anna langsung keroncongan keras. Mobil van agensi langsung antar ke hotel di Uluwatu. Kamar suite ocean view, tempat tidur besar, balkoni menghadap samudra hitam. Anna buka koper, mandi, pakai piyama tipis, lalu duduk di balkoni sendirian. Ponselnya bergetar. Pesan WhatsApp masuk dari nomor yang sudah 3 bulan tidak aktif di chatnya. Masih suka nasi putih enggak? Hanya itu isi pesannya. Pengirim, Rama Wijaya. Anna langsung duduk tegak. Jantungnya berdegup kencang. Dia ketik balas, hapus, ketik lagi, hapus lagi. Akhirnya hanya kirim stiker hati merah. 3 detik kemudian Rama telepon langsung. Anna angkat tanpa suara. Hanya napas mereka yang terdengar di telepon selama 10 detik. Lalu Rama bilang pelan supaya Anna harus ke Jimbaran besok malam jam 7. Hanya itu, lalu telepon ditutup. Besok malam, 22 November, Anna selesai pemotretan jam 5 sore.
Dia tolak undangan party tim produksi, langsung minta mobil sewaan antar ke Jimbaran. Dia pakai dress hitam simpel, rambut dibiarkan tergerai, tidak pakai coat lagi karena Bali panas. Mobil berhenti di depan restoran seafood besar di tepi pantai. Lampu-lampu kuning, meja-meja kayu, ombak terdengar keras. Anna turun, jalan pelan menyusuri pasir. Dia sudah lihat dari jauh. Meja paling depan, tepat di garis ombak. Hanya satu meja yang dipesan full, lilin besar, bunga Kamboja di atas meja. Rama Wijaya duduk di sana sendirian, pakai kemeja putih lengan digulung, celana pendek, kaki telanjang di pasir. Di depannya bukan menu seafood biasa. Yang ada hanya nampan besar, ikan bakar Jimbaran, cumi, udang, kepiting, dan 4 mangkok nasi putih panas mengepul, plus sambal matah sebakul. Anna berhenti 5 meter dari meja. Rama berdiri, tersenyum lebar, lalu angkat 1 mangkok nasi putih ke arah Anna seperti toast. Anna jalan cepat, hampir lari kecil, lalu langsung duduk di sebelah Rama. Tanpa bicara apa-apa, tangannya langsung ambil sendok, mulai makan. Ikan bakar dia suwir, dicampur nasi putih, sambal matah 2 sendok besar, lalu masuk mulut. Matanya langsung merem, bahunya turun, napas panjang keluar. 3 bulan kelaparan akhirnya selesai. Mereka makan berdua seperti orang kelaparan. 20 menit kemudian, 4 mangkok nasi sudah kosong. Piring ikan tinggal tulang. Anna bersandar di kursi, perutnya kembung lagi seperti dulu di Tuscany. Rama hanya memandang Anna lama, lalu tarik tangan Anna, bawa jalan di tepi pantai. Pasir dingin di kaki, ombak sesekali menyentuh telapak kaki mereka. Mereka jalan jauh sampai ke ujung pantai yang sepi. Rama berhenti, buka ponsel, lalu tunjukkan tiket pesawat. Besok pagi jam 6, jet pribadinya terbang ke Jakarta. Hanya 2 kursi yang di-booking. Rama tidak tanya apa-apa, hanya memandang Anna. Anna mengangguk pelan tanpa ragu. Mereka balik ke meja, bayar, lalu naik mobil Rama, Lamborghini urus putih yang ternyata sudah menunggu di Bali sejak seminggu lalu. Malam itu mereka tidak ke hotel Anna. Mobil langsung ke villa baru Rama di Uluwatu, tepat di tebing dengan private pool dan lift turun ke pantai pribadi. Begitu masuk villa, Anna langsung buka sepatu, lari ke dapur. Di sana sudah ada kulkas besar penuh lauk Indonesia, rendang, ayam pop, gudeg, sambal goreng krecek, semua masih hangat. Anna ambil piring besar, isi penuh, lalu makan lagi di meja bar sambil berdiri. Rama hanya berdiri di belakangnya, peluk pinggang Anna dari belakang, dagunya di bahu Anna. Mereka habiskan malam itu dengan makan, berenang di pool telanjang, makan lagi, tidur sebentar, bangun makan lagi. Jam 3 pagi Anna sudah habiskan 2 kilo nasi sendiri. Perutnya buncit keras, tapi dia tersenyum terus. Pagi harinya, jam 5, mereka sudah di bandara. Jet Gulfstream G650 siap lepas landas. Di dalam kabin, bukan kursi biasa. Rama sudah ubah interior, ada meja makan besar, kompor portabel, dan lemari pendingin penuh beras dan lauk. Begitu pesawat take off, pramugari langsung sajikan nasi uduk lengkap untuk sarapan. Anna makan lagi, kali ini sambil selonjor di sofa kulit, kaki di atas paha Rama. Pesawat mendarat di Jakarta jam 10 pagi waktu Indonesia. Udara panas, bau tanah basah setelah hujan. Mobil Range Rover hitam sudah menunggu. Langsung ke rumah Rama di Pantai Indah Kapuk, rumah 3 lantai dengan kolam renang besar dan lift pribadi. Begitu masuk gerbang, Anna langsung disambut puluhan pelayan yang sudah tahu ceritanya dari Rama. Dapur rumah itu seperti restoran Padang dan Jawa campur. Ada 3 kompor besar, selalu menyala 24 jam. Anna langsung duduk di meja makan marmer, mulai makan lagi. Soto Betawi, rawon, nasi campur Bali, semuanya dicampur jadi satu piring raksasa. Rama duduk di sebelahnya, ikut makan sambil tersenyum. Sejak hari itu Anna tidak pernah balik ke Moskow lagi. Kontrak modeling dibatalkan semua, manajernya marah, tapi Anna sudah tidak peduli. Instagramnya sekarang penuh foto makanan Indonesia, perutnya yang semakin membulat,
dan Rama yang selalu ada di setiap foto. Followersnya turun drastis, tapi dia tidak pernah lebih bahagia. Dan setiap malam, sebelum tidur, Anna Volkova selalu makan 1 piring nasi putih hangat dengan telur ceplok dan kecap manis. Rama tidur di sebelahnya, tangannya selalu di perut Anna yang sekarang sudah bulat sempurna. Mereka tidak pernah bicara banyak lagi. Hanya makan, tidur, bercinta, makan lagi. Hidup sederhana, kenyang, dan penuh nasi. 6 bulan kemudian, tanggal 20 Mei 2026. Jakarta lagi musim hujan deras, tapi rumah Rama Wijaya di Pantai Indah Kapuk tetap kering dan hangat. Rumah itu sekarang benar-benar rumah mereka berdua. Kamar utama lantai 3 sudah penuh barang Anna Volkova, lemari besar penuh baju santai longgar, rak sepatu penuh sandal jepit murah dari pasar, dan meja rias yang sekarang isinya hanya lip balm dan bedak tabur biasa. Makeup tebal sudah tidak dipakai lagi sejak Anna resmi pensiun dari dunia modeling 8 bulan lalu. Berat badan Anna sekarang stabil di 72 kilo. Perutnya bulat, pinggulnya lebar, pipinya tembem. Foto-foto lama di Instagramnya yang masih ada sering dikomentari, dulu cantik banget, sekarang rusak. Anna sudah tidak buka kolom komentar lagi. Dia hanya post foto makanan, foto Rama dari belakang, dan foto perutnya sendiri yang semakin hari semakin besar, bukan karena makan doang, tapi karena ada sesuatu yang tumbuh di dalamnya. Kehamilan Anna sudah masuk bulan ke-5. Dokter kandungan langganan orang kaya di Jakarta bilang bayinya sehat, beratnya sudah hampir 600 gram, jenis kelamin laki-laki. Rama Wijaya setiap minggu ikut USG, selalu bawa tas besar berisi kotak nasi bungkus dari rumah karena takut Anna lapar di jalan. Anna sekarang makan 6-8 kali sehari, porsi besar setiap kali. Pagi nasi uduk, jam 10 martabak manis, siang nasi padang, jam 3 soto mie Bogor, sore batagar, malam sate kambing, tengah malam lagi bubur ayam. Semuanya masuk tanpa drama. Hari itu hujan deras sejak subuh. Anna bangun jam 7 karena lapar lagi. Rama masih tidur di sebelahnya. Anna pelan-pelan turun dari tempat tidur king size, pakai daster bunga-bunga longgar yang sudah ketat di perut. Dia jalan ke dapur lantai 1. Pelayan sudah tahu rutinitas. Nasi goreng kambing spesial sudah siap di meja, porsi jumbo, telur ceplok 2, acar, kerupuk. Anna duduk, makan sendirian dulu. Sendoknya bergerak cepat. 15 menit kemudian piring kosong. Dia minta tambah 1 lagi. Pelayan langsung sajikan. Rama turun jam 8. Rambut acak-acakan. Langsung duduk di sebelah Anna dan ikut makan dari piring yang sama. Mereka sudah biasa begini. Setelah kenyang, Rama pegang perut Anna dari belakang. Cium tengkuknya pelan. Bayi di dalam langsung gerak, seperti menyambut bapaknya. Anna tersenyum kecil, tangannya menutupi tangan Rama. Siang itu mereka tidak keluar rumah. Hujan terlalu deras. Rama kerja dari rumah di ruang kerja lantai 2, video call sama tim tambang di Kalimantan. Anna duduk di sofa ruang keluarga, nonton sinetron Indonesia sambil makan keripik singkong 1 ember besar. Sesekali dia bangun ke dapur ambil minum, lalu makan lagi. Perutnya sudah seperti bola basket, tapi dia tetap lincah. Sore hari, hujan reda sedikit. Rama ajak Anna jalan ke mall terdekat, Pondok Indah Mall 2. Mobil Range Rover hitam keluar garasi, supir sudah siap. Di mall, Anna jalan pelan, tangan Rama selalu di pinggangnya. Mereka langsung ke food court lantai atas. Anna pesan, bakso urat 2 porsi, mie ayam pangsit, es teh manis 2 gelas besar, lalu tambah cilok kuah. Rama duduk di sebelah, ikut makan bakso Anna yang sudah dicampur semua. Orang-orang di sekitar sering lirik, karena Anna sekarang terkenal di kalangan ibu-ibu Jakarta sebagai bule Rusia yang doyan makan berat. Malamnya pulang ke rumah. Rama mandi dulu, Anna langsung ke dapur lagi. Pelayan sudah siapkan makan malam, ayam bakar taliwang, plecing kangkung, nasi putih 3 porsi, sambal. Anna makan di meja makan besar sendirian dulu. Rama keluar dari kamar mandi langsung ikut. Mereka habiskan semuanya dalam 30 menit. Setelah itu Anna selonjor di sofa,
Perutnya kembung keras. Rama duduk di lantai, kepala di paha Anna, tangannya usap-usap perut Anna pelan. Bayi gerak lagi, seperti menendang bapaknya. Jam 10 malam, Anna sudah ngantuk berat. Rama gendong Anna naik ke kamar, karena Anna sekarang susah naik tangga sendiri. Di kamar, Anna langsung tidur miring ke kiri, bantal guling banyak di mana-mana. Rama matikan lampu, peluk Anna dari belakang, tangannya selalu di perut. Mereka tidur cepat karena kenyang. Tengah malam, jam 2 pagi, Anna bangun lagi. Lapar. Dia pelan-pelan bangun, turun ke dapur sendirian. Kulkas dibuka, ada nasi sisa makan malam, rendang, telur dadar. Anna panaskan sebentar di microwave, lalu makan berdiri di depan kulkas. Cahaya kulkas saja yang menyala. Dia habiskan 2 piring besar, minum air putih 1 gelas, lalu balik tidur lagi. Rama tidak bangun, sudah terbiasa. Hari-hari berikutnya sama saja. Anna sudah tidak pakai baju hamil impor mahal lagi, cukup pakai kaos Rama yang kebesaran dan celana pendek. Rambutnya sekarang sering diikat cepol, tidak lagi panjang tergerai seperti dulu. Kulitnya lebih cerah, matanya lebih bercahaya, meskipun badannya besar. Teman-teman lama dari Rusia sesekali chat, tanya kapan balik Moskow. Anna hanya balas stiker nasi goreng. Bulan Juni 2026, kehamilan masuk bulan ke-6. Perut Anna semakin besar, gerak bayi semakin kuat. Rama mulai siapkan kamar bayi di lantai 2, cat biru muda, tempat tidur bayi impor, stroller Bugaboo, lemari penuh popok dan baju baru lahir. Anna ikut pilih warna, tapi lebih sering duduk saja sambil makan. Suatu hari Rama pulang dari kantor bawa kabar, tambang batu bara di Kalimantan lagi untung besar, bonus tahun ini 2 kali lipat. Dia langsung transfer uang besar ke rekening Anna, meskipun Anna tidak pernah minta. Anna hanya angguk, lalu minta dibelikan Richard cooker besar 10 liter karena yang lama sudah kecil untuk kebutuhan rumah sekarang. Juli 2026, Anna mulai susah jalan jauh. Kakinya bengkak, punggungnya pegal. Rama hire 2 suster khusus hamil 24 jam di rumah. Anna tetap makan banyak, tapi sekarang lebih sering disuapi Rama kalau lagi malas gerak. Mereka tidur siang bareng setiap hari, bangun makan lagi. Tanggal 15 Agustus 2026, Anna masuk bulan ke-8. Perutnya sudah sangat besar, kulitnya kencang, stretch mark banyak di pinggul dan perut. Dokter bilang bayi sudah 2,8 kilo, siap lahir kapan saja mulai minggu depan. Rama mulai cuti total dari kantor, tidak mau jauh dari rumah. Malam itu Anna susah tidur. Perutnya mulas ringan, tapi dia pikir cuma karena makan sate taichan pedas tadi sore. Rama bangun, pijat punggung Anna pelan. Jam 3 pagi, mulasnya makin sering. Air ketuban Anna pecah di kasur. Rama langsung panik tenang. Telepon dokter, bangunkan supir. Mobil Alphard hitam langsung nyala, bawa Anna ke RS Pondok Indah. Di ruang bersalin VIP, Anna langsung ditangani tim dokter terbaik. Rama pegang tangan Anna sepanjang waktu. Proses persalinan normal berjalan lancar. Pukul 7.22 pagi, tanggal 16 Agustus 2026, bayi laki-laki lahir dengan berat 3,9 kilo, panjang 52 cm. Tangisannya keras, badannya putih merona, rambutnya hitam tebal. Anna langsung menangis melihat bayinya. Rama potong tali pusar sendiri, lalu cium kening Anna lama sekali. Bayi diberi nama Ryan Wijaya. Malam itu juga, di kamar rawat inap, Anna sudah minta makan nasi padang lagi. Pelayan rumah langsung antar, rendang, ayam pop, telur dadar, daun singkong. Anna makan lahap sambil gendong Ryan yang baru lahir. 1 minggu kemudian mereka pulang ke rumah. Kamar bayi sudah siap, Ryan tidur nyenyak di box bayi. Anna sekarang makan untuk 2 orang lagi, dirinya dan menyusui. Porsi makannya naik lagi, dada susunya penuh, Rama sering bantu peras kalau Anna kembung. 2 tahun kemudian, tanggal 22 November 2028. Ryan Wijaya sudah berumur 2 tahun 3 bulan. Anak itu besar, beratnya 19 kilo, tingginya hampir 95 cm,
Pipinya tembem banget, matanya biru seperti Anna Volkova, tapi kulitnya sawo matang seperti Rama Wijaya. Rumah di Pantai Indah Kapuk sekarang lebih ramai, mainan bertebaran di lantai, pagar pengaman bayi di tangga, dan dapur selalu menyala 24 jam karena sekarang ada 3 perut yang harus diisi terus. Anna Volkova sekarang beratnya stabil di 78 kilo. Tubuhnya penuh, payudaranya besar karena masih menyusui Ryan sesekali, pinggulnya lebar, lengannya montok. Dia sudah tidak pernah pakai bra kawat lagi, cukup kaos dalam longgar dan daster murah yang dibeli di Tanah Abang. Rambut pirangnya sekarang dipotong pendek sebahu karena Ryan suka tarik-tarik rambut panjang. Wajahnya masih cantik, tapi sekarang cantik versi ibu rumah tangga, mata berbinar, pipi merona karena selalu kenyang. Pagi itu Anna bangun jam 6 karena Ryan sudah nangis minta susu. Rama masih tidur pulas di sebelah kiri. Anna bangun pelan, ambil Ryan dari box bayi di samping kasur, lalu duduk di kasur lagi sambil angkat kaos. Ryan langsung nyusui lahap, tangan kecilnya pegang-pegang payudara Anna. 10 menit kemudian Ryan kenyang, langsung minta turun dan lari ke lantai bermain. Anna turun ke dapur, pakai sandal jepit, buka kulkas, ambil nasi sisa semalam, panaskan, tambah telur dadar, kecap, sambal. Dia makan berdiri sambil awasi Ryan main mobil-mobilan. Rama turun jam 7, langsung peluk Anna dari belakang, cium leher. Ryan lari ke kaki Rama, minta gendong. Rama gendong Ryan dengan satu tangan satunya ambil sendok dari tangan Anna, ikut makan nasi dari piring yang sama. Pagi itu mereka bertiga sarapan bareng di meja makan kecil, nasi goreng, telur, timun, kerupuk. Ryan sudah bisa makan sendiri, tapi lebih sering disuapi Anna atau Rama karena tangannya masih belepotan. Setelah sarapan, Rama mandi, pakai kemeja kerja, lalu keluar ke kantor. Anna dan Ryan tinggal di rumah bareng 2 pengasuh dan 4 pelayan. Hari itu Anna ajak Ryan main ke playground indoor di Mall Pantai Indah Kapuk. Mobil Alphard keluar garasi jam 10. Di mall, Anna jalan pelan dorong stroller besar, Ryan duduk di dalam sambil pegang es krim kon coklat. Anna sendiri makan bakso tusuk 10 biji, minum es teh manis jumbo. Orang-orang masih sering lirik dan foto diam-diam, bule Rusia tinggi semampai yang dulu langsing sekarang jadi ibu-ibu gendut bahagia. Siang pulang ke rumah, Ryan tidur siang. Anna ikut tidur di sofa sambil peluk Ryan. Bangun jam 3 sore, langsung lapar lagi. Pelayan sudah siapkan makan siang, nasi rames komplit, ayam goreng, tempe, perkedel, telur balado, sayur asam. Anna makan 2 piring besar, Ryan bangun ikut makan 1 piring kecil. Setelah itu mereka main air di kolam renang belakang rumah. Anna pakai baju renang One Piece yang sudah ketat banget di badan, Ryan pakai pelampung bebek. Mereka main ciprat-cipratan sampai jam 5. Rama pulang jam 6 sore, langsung gendong Ryan yang basah, cium Anna yang masih pakai handuk. Malam itu makan malam spesial karena hari Sabtu, sate kambing 50 tusuk, nasi putih 5 porsi, sop kambing, gulai. Mereka makan di teras belakang sambil lihat lampu kota. Ryan sudah bisa makan sate sendiri, tapi tulangnya dibuang Rama. Anna makan paling banyak, 30 tusuk sate, nasi 2 porsi, sop 2 mangkok. Perutnya kembung, tapi dia tersenyum terus. Setelah makan, Ryan mandi, lalu tidur jam 8. Anna dan Rama duduk di sofa ruang keluarga, nonton kartun Frozen yang sudah kesekian ratus kali karena Ryan suka. Anna selonjor, kepala di paha Rama, perutnya dibelai-belai. Rama sesekali ambil keripik dari meja, suapi Anna. Jam 10 mereka naik ke kamar, Ryan sudah tidur nyenyak di box. Anna dan Rama mandi bareng, lalu tidur pelukan. Tengah malam Ryan bangis lagi, minta susu. Anna bangun, susui Ryan di kasur. Rama ikut bangun, ambil botol air untuk Anna. Setelah Ryan tidur lagi, Anna masih lapar. Mereka berdua turun ke dapur pelan-pelan, buka kulkas, ambil nasi, rendang sisa, telur, makan bareng di meja dapur sambil bisik-bisik. Selesai makan, balik tidur lagi. Tahun 2029 datang tanpa terasa.
Ryan masuk playgroup dekat rumah. Anna antar jemput setiap hari pakai mobil, pakai daster dan sandal jepit saja. Beratnya naik lagi jadi 82 kilo karena sekarang hamil anak kedua, baru masuk bulan ketiga. Dokter bilang kali ini perempuan. Rama senang banget, langsung beli stroller kembar dan bed bayi lagi. Kehamilan kedua Anna lebih berat. Mualnya parah, tapi nafsu makannya lebih gila. Dia bisa makan 10 kali sehari, nasi, mie, gorengan, martabak, apa saja yang ada. Rama cuti lebih sering, kerja dari rumah saja. Ryan sudah ngerti ada adik, sering cium perut Anna, bilang, "Adet," sambil pegang-pegang. Mei 2029, Anna lahiran lagi di RS yang sama. Kali ini cewek, berat 4,1 kilo, namanya Anya Wijaya. Rambutnya pirang tipis, mata biru terang. Anna keluar dari ruang operasi sesar, langsung minta makan nasi padang. Pelayan rumah antar langsung ke kamar rawat inap. Anna makan 3 piring sambil gendong Anya yang baru lahir. Pulang ke rumah, sekarang jadi 4 orang plus pengasuh. Dapur makin sibuk, rice cooker 10 liter nyala terus. Ryan suka banget sama adiknya, sering cium, peluk, tapi kadang rebut mainan. Anna sekarang benar-benar ibu penuh waktu, bangun pagi susui Anya, antar Ryan sekolah, masak makan siang bareng pelayan, jemput Ryan, susui lagi, masak malam, tidur. Badannya tambah besar, tapi dia tidak pernah keluh. Rama tambah sayang. Setiap malam dia pijat kaki Anna yang bengkak. Suapi Anna kalau lagi capek, gendong 2 anak sekaligus biar Anna istirahat. Uangnya semakin banyak, tambang untung besar, tapi mereka tetap hidup sederhana, rumah sama, mobil sama, makanan sama. Hanya nasi, lauk, sambal, dan keluarga. Tahun 2030, Ryan 4 tahun, Anya 1 tahun. Anna berat 85 kilo, tapi sehat, tekanan darah normal, gula darah normal. Dokter bilang badannya cocok gini, tidak usah diet. Anna sudah tidak pernah buka Instagram lagi, akunnya mati. Teman-teman Rusia sudah lupa dia. Tapi Anna tidak peduli. Hidupnya sekarang penuh suara anak nangis, tawa, dan bau nasi goreng setiap saat. Setiap malam, sebelum tidur, keempatnya tidur bareng di kasur Super King yang baru dibeli. Ryan di kiri Anna, Anya di tengah, Rama di kanan. Lampu dimatikan, hanya lampu tidur kuning kecil yang menyala. Anna peluk Anya yang masih nyusui, Rama peluk Anna dari belakang, Ryan peluk kaki ibunya. Rumah selalu wangi kecap manis dan bawang goreng. Kolam renang jarang dipakai karena Anna takut anak tenggelam. Dapur selalu ramai. Rice cooker selalu penuh. Anna Volkova yang dulu model tinggi kurus di Moskow sekarang jadi ibu 2 anak gendut bahagia di Jakarta. Rama Wijaya yang dulu cowok kayak playboy sekarang jadi bapak rumah tangga yang masak nasi goreng jam 3 pagi kalau anaknya nangis lapar. Mereka tidak pernah pergi liburan lagi. Tidak perlu Tuscany, tidak perlu jet pribadi, tidak perlu villa mewah. Semua sudah lengkap di rumah ini, nasi panas, anak sehat, perut kenyang, dan cinta yang tumbuh dari semangkuk nasi putih yang dulu pernah dicampur spaghetti di Italia. Dan setiap hari, cerita mereka hanya itu, makan, peluk, tidur, ulangi lagi. Selamanya. 10 tahun kemudian, tanggal 22 November 2038. Jakarta sudah jauh lebih macet, gedung-gedung lebih tinggi, tapi rumah Rama Wijaya di Pantai Indah Kapuk masih sama, hanya sedikit direnovasi. Lantai ditambah 1 lagi, kolam renang dibuat lebih besar, dan dapur sekarang punya 3 rice cooker 20 liter yang nyala 24 jam. Ryan Wijaya sekarang 10 tahun, tinggi 150 cm, badannya besar dan kuat seperti bapaknya, tapi mata biru dan rambut agak pirang seperti Anna. Anya Wijaya 8 tahun, cantik banget, mirip Anna waktu masih model, tapi pipinya tembem dan badannya montok. Anna Volkova sendiri sekarang berumur 33 tahun, berat 98 kilo, tinggi masih 178 cm, tapi badannya penuh di mana-mana, perut berlipat, lengan besar, paha tebal, payudara sangat besar karena sudah punya anak 3.
Anak ketiga lahir tahun 2032, laki-laki lagi, namanya Aryan Wijaya, sekarang 6 tahun, paling nakal, paling doyan makan. Rumah ini sekarang seperti pabrik makanan kecil. Pelayan ada 8 orang, 3 khusus masak, sisanya urus anak-anak dan rumah. Bau nasi, bawang goreng, kecap, sambal terasi selalu ada di udara sejak pagi sampai malam. Ana sudah tidak pernah pakai baju ketat lagi, hanya daster besar dan kaos Rama yang ukuran XXXL. Rambutnya pendek, sering diikat kuncir kecil. Wajahnya masih cantik, tapi sekarang cantik versi ibu-ibu pasar, mata sipit karena senyum terus, pipi merona karena panas dapur. Pagi itu Ana bangun jam 5 karena Aryan sudah lari-lari di kamar minta makan. Ryan dan Anya masih tidur. Rama sudah bangun lebih dulu, lagi di gym rumah lantai bawah angkat beban. Ana turun ke dapur, buka kulkas besar, ambil nasi semalam, rendang, telur dadar, sambal, makan berdiri sambil panaskan nasi lagi untuk anak-anak. Aryan duduk di kursi tinggi, Ana suapi nasi goreng pakai sendok besar. 10 menit kemudian Ryan dan Anya turun, langsung duduk dan makan sendiri. Rama naik dari gym, keringetan, langsung ikut makan dari piring Ana. Setelah anak-anak berangkat sekolah pakai mobil masing-masing plus supir, Ana dan Rama kembali ke kamar. Mereka tidur lagi sebentar, pelukan, lalu bangun jam 10. Ana langsung lapar lagi. Rama ke dapur, masak mie instan 5 bungkus campur telur, kornet, dan sayur, bawa ke kamar. Mereka makan di kasur sambil nonton TV. Ana habiskan 3 bungkus sendiri. Siang hari Ana ke dokter kandungan lagi. Ternyata dia hamil anak keempat, baru masuk bulan kedua. Dokter bilang umurnya sudah 33, tapi badannya kuat, boleh lahir normal lagi. Ana cuma angguk, lalu minta dibawa ke warung nasi uduk dekat rumah sakit. Rama beli 10 bungkus, mereka makan di mobil. Ana habiskan 6 bungkus, perutnya langsung kembung. Malam itu keluarga makan besar karena ulang tahun Ryan yang ke-10. Meja panjang di ruang makan penuh makanan, nasi kuning tumpeng besar, ayam bakar 5 ekor, sate ayam 100 tusuk, gado-gado, sop buntut, es krim 1 ember. Anak-anak makan lahap, Ana makan paling banyak, nasi kuning 4 piring, sate 50 tusuk, sop 3 mangkok. Rama hanya tersenyum lihat Ana. Setelah makan, anak-anak main kembang api di halaman belakang. Ana duduk di kursi teras, perutnya kenyang keras, tangan pegang-pegang perut yang mulai membesar lagi. Rama duduk di sebelah, pegang tangan Ana. Mereka diam saja, lihat anak-anak lari-lari, lihat lampu kota Jakarta dari kejauhan. Tiba-tiba Ana merasa sesak. Napasnya pendek, dada berat. Dia pikir cuma karena terlalu kenyang. Tapi 5 menit kemudian dia pucat, keringat dingin. Rama langsung sadar, angkat Ana, teriak panggil supir. Mobil Alphard langsung nyala, bawa Ana ke RS Pondok Indah. Anak-anak ikut di mobil belakang, nangis semua. Di IGD, dokter langsung periksa. Tekanan darah Ana tinggi banget, 220, 140, gula darah tinggi, ada protein di urin. Diagnosis, preeklamsia berat plus obesitas morbid. Dokter bilang harus operasi sesar secepatnya, bayi harus dikeluarkan sekarang juga meskipun baru bulan kedua, kalau tidak ibu dan bayi bisa bahaya. Rama tanda tangan persetujuan operasi dengan tangan gemetar. Anak-anak ditunggui nenek dari pihak Rama di ruang tunggu. Operasi berlangsung 2 jam. Bayi laki-laki lahir prematur, berat cuma 800 gram, langsung masuk inkubator NICU. Ana keluar dari ruang operasi dalam kondisi koma karena tekanan darah tidak turun-turun. 3 hari Ana tidak sadar. Rama tidak tidur, duduk di samping kasur Ana terus, pegang tangan Ana yang dingin. Anak-anak boleh masuk sebentar-sebentar, mereka nangis peluk ibunya yang pucat. Bayi keempat, yang diberi nama Aryan Wijaya, masih kritis di NICU, pakai alat bantu napas. Hari keempat Ana mulai gerakan jari. Hari kelima dia buka mata. Dokter bilang keajaiban, tekanan darah mulai turun pelan. Ana cuma bisa bisik minta air dan nasi. Rama nangis,
Suapi Anna nasi tim pakai sendok kecil. 2 minggu kemudian Anna boleh pulang, tapi harus pakai kursi roda. Beratnya turun drastis jadi 75 kilo karena tidak makan banyak di rumah sakit. Arkan masih di NICU, tapi sudah bisa napas sendiri. Anna setiap hari ke rumah sakit naik mobil, duduk di samping inkubator, pompa ASI yang masih keluar banyak. Di rumah, Anna mulai makan lagi pelan-pelan. Tapi dokter larang makan berat dulu. Nasi boleh, tapi lauk dikit, sayur banyak, tidak boleh gorengan, tidak boleh manis. Anna nurut. Porsi makannya jadi setengah dari biasanya. Perutnya mulai kempes, badannya lemas. Rama jual 1 jet pribadi, uangnya dipakai bikin ruang NICU mini di rumah. Arkan akhirnya pulang umur 3 bulan, berat sudah 3,2 kilo, sehat. Anna peluk Arkan erat-erat, nangis. Sejak itu Anna berubah. Dia tetap makan nasi setiap hari, tapi porsinya normal. Olahraga jalan kaki di halaman rumah setiap pagi. Beratnya turun perlahan jadi 68 kilo dalam setahun. Badannya masih berisi, tapi sudah bisa jalan cepat, naik tangga tanpa ngos-ngosan. Anak-anak senang ibunya bisa main lari-lari lagi. Rama tambah sayang. Setiap malam dia masak sendiri untuk Anna, nasi merah, ikan bakar, sayur bayam. Mereka tidur pelukan berlima di kasur besar. Ryan, Anya, Aryan, Arkan, Anna di tengah, Rama di pinggir. Tahun 2040, Anna sudah sehat total. Berat stabil 70 kilo, bisa pakai dress lagi, tapi tetap suka daster. Keluarga mereka sekarang lengkap, 6 orang, 4 anak, 1 ibu, 1 bapak. Rumah masih sama, dapur masih wangi nasi, tapi sekarang ada timbangan dan dokter gizi datang seminggu sekali. Suatu malam di teras belakang, Anna dan Rama duduk berdua. Anak-anak sudah tidur. Anna pegang tangan Rama, lihat bintang-bintang langka di langit Jakarta yang penuh polusi. Mereka diam lama. Semua bermula dari 1 malam di Tuscany, 1 mangkok nasi putih yang dicampur spaghetti, 1 suapan yang mengubah hidup Anna Volkova selamanya. Dari model kurus yang takut karbo jadi ibu 4 anak yang pernah hampir mati karena terlalu kenyang, lalu kembali sehat karena cinta keluarga. Anna tersenyum kecil. Rama cium keningnya. Di dapur, rice cooker masih nyala, nasi hangat menunggu besok pagi. Mereka tidak pernah menyesal. Tidak pernah ingin kembali ke masa lalu. Hidup mereka selesai di sini, rumah besar, anak-anak sehat, nasi selalu ada, cinta selalu penuh. Cerita Anna Volkova dan Rama Wijaya tamat di sini, di teras rumah pantai indah Kapuk, dengan perut kenyang sedang dan hati yang sudah tidak pernah lapar lagi.